Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler episode 204. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Mujang akhirnya berhasil menemukan tujuan utamanya, yaitu istana kuno, tempat dari wujud asli Mandala berada. Bunga Mandala kuno berwarna hitam yang selama ini dia cari di balik pintu gerbang raksasa terbentang dalam aula kuno atau istana kuno yang telah hancur ini akibat pertempuran dahsyat ribuan tahun yang lalu. Di tengah kehancuran itu berdiri sebuah platform yang terbuat dari bunga teratai merah, dan kemudian di atasnya ada bunga Mandala hitam misterius memancarkan aura kuno luar biasa. Melihatnya saja, Mujang tahu bahwa selama dia bisa mendapatkan wujud asli dari Mandala ini, maka ancaman dari Kaisar Xia tak lagi perlu untuk ditakuti. Namun, meski tujuan berada tepat di depan mata, Mujang tidak bertindak dengan gegabah. Dia segera menyadari bahwa seluruh tempat ini yang terbentuk dari teratai merah telah dilindungi oleh sebuah formasi roh tingkat Grandmaster yang sangat kuat. 8 kerangka kuno duduk di bawah pilar-pilar batu menjadi inti dari formasi tersebut. Kekuatan formasi ini begitu mengerikan, bahkan seorang di tingkat bumi atas akan bisa tewas jika mencoba menerobos masuk secara paksa. Menyadari bahaya itu, Mujang memilih untuk mempelajari formasinya terlebih dahulu. Dia pun duduk bersila di tepi dari panggung yang terbentuk dari teratai merah ini, menggunakan persepsi spiritual untuk melakukan analisa pada setiap detail formasi. Hari demi hari pun berlalu dalam keheningan. Selama hampir 20 hari penuh, dia terus membangun dan juga menghancurkan model formasi di dalam pikirannya sendiri demi memahami struktur yang sebenarnya. Usaha keras dari Mujang pada akhirnya membuahkan hasil. Dia berhasil menyimpulkan cara kerja dari formasi roh tersebut. Dia menemukan bahwa kekuatan formasi bergantung pada keseimbangan antara 8 kerangka dan juga 8 pilar batu. Jika keseimbangan itu terganggu, maka formasinya akan menjadi tidak stabil dan kemudian membuka peluang bagi dirinya untuk bisa masuk. Masalahnya, menyerang formasi ini secara langsung hanya akan memicu serangan balik yang sangat mematikan. Oleh karena itu, Mujang mencari cara yang jauh lebih cerdas. Setelah melakukan perhitungan yang rumit, dia menemukan sebuah celah tersembunyi dan menyadari bahwa getaran yang disalurkan melalui tanah bisa mempengaruhi pilar-pilar batu tanpa memicu pertahanan dari formasi ini. Tanpa ragu lagi, Mujang memanggil pengawal tuling, mengubah niat pertempuran mereka menjadi ular piton berwarna merah raksasa. Namun alih-alih menyerang formasi, dia memerintahkan ular piton merah untuk menghantam tanah di luar platform teratai merah ini. Ledakan dahsyat pun mengguncang seluruh aula bobrok. Mujang lalu mengamati dengan seksama, dan hasilnya beberapa saat kemudian sesuatu yang luar biasa pun terjadi. Salah satu dari kerangka kuno yang telah lama diam selama puluhan ribu tahun sedikit bergeser dari posisinya. Perubahan itu sangatlah kecil, hampir tidak terlihat, tapi bagi Mujang itu adalah bukti bahwa rencananya berhasil. Senyuman pun muncul di wajahnya. Dia telah menemukan cara merusak keseimbangan formasi roh ini tanpa memicu adanya serangan balik. Dengan harapan baru, Mujang kini selangkah lebih dekat untuk bisa menembus pertahanan kuno tersebut dan kemudian mendapatkan wujud asli dari Mandala yang berupa bunga Mandala hitam yang selama ini dia cari-cari. Selama setengah jam penuh, Mujang mempertahankan serangan tanpa henti. Meskipun tenaganya hampir terkuras, usahanya pun membuahkan hasil. Rangka itu pun akhirnya bergeser cukup jauh hingga terputus dari pilar batu yang telah menopang dirinya. Dalam sekejap, keseimbangan dari formasi rohnya pun rusak. Cahaya spiritual yang sebelumnya stabil menjadi kacau, dan salah satu pilar batu yang retak seakan kehilangan fungsinya. Kesempatan yang selama ini ditunggu oleh Mujang akhirnya datang. Mujang segera menarik kembali pasukan pengawal tuling, yang kemudian dia langsung menggunakan armor pertempuran naga merah sebagai perlindungan terakhir. Dengan hati-hati, Mujang melangkah masuk ke dalam formasi roh itu. Meskipun pertahanan dari formasi telah melemah, namun tekanan spiritual yang ada di dalamnya masih sangat mengerikan. Setiap langkah dari Mujang terasa seperti memikul gunung raksasa Tante Ernie. Dia terus bergerak perlahan sambil mencari jalur yang paling aman di antara badai energi spiritual yang telah mengamuk ini. Perjalanan yang hanya berjarak sekitar 1000 kaki itu ternyata memakan banyak waktu, hampir 1 jam penuh. Tubuh Mujang telah dipenuhi keringat
teringat saat dia akhirnya bisa mendekati pusat dari formasi, tempat dari bunga mandala berada. Namun bahaya terakhir masih menanti dirinya. Satu kerangka kuno berdiri tepat di jalur menuju tujuan. Di bagian kiri dan juga kanan dari kerangka itu terdapat arus kekuatan spiritual yang cukup untuk menghancurkan siapapun yang mencoba mendekat. Tidak ada jalan lain. Muchen harus menerobos langsung. Dengan tekad yang bulat dia mengerahkan seluruh kekuatannya yang lalu melesat maju. Tepat saat dia melewati kerangka itu, mata dari kerangka yang selama ini tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Kerangka tersebut mengangkat telapak tangannya melancarkan satu serangan sederhana, namun kekuatan di balik serangan itu sangat menakutkan. Muchen segera mengaktifkan tubuh naga dan phoenix, seluruh pertahanan yang dimilikinya. Meski begitu, telapak tangan dari kerangka itu tetap menghantam tubuh Muchen dengan dahsyat. Hal ini membuat Muchen terpental keluar dari area formasi, sementara armor pertempuran naga merah yang terkenal kuat pun langsung hancur berkeping-keping. Muchen memuntahkan cairan merah, hampir kehilangan kesadaran, dan dia sadar bahwa tanpa persiapan sebelumnya, satu serangan tadi pasti sudah cukup untuk merenggut nyawanya. Dari situ, dia bisa menyimpulkan bahwa 8 kerangka kuno pasti merupakan ahli yang berada di tingkat bumi yang sangat kuat semasa hidup mereka. Setelah berhasil melewati rintangan terakhir, Muchen akhirnya berdiri di hadapan tujuan yang selama ini dia cari-cari. Di atas panggung teratai merah, bunga mandala hitam memancarkan cahaya misterius dan juga aura luar biasa. Melihat bunga legendaris ini berada tepat di depannya, seluruh ketegangan di dalam diri Muchen akhirnya menghilang. Setelah melewati begitu banyak bahaya dan hampir kehilangan nyawa, dia akhirnya berhasil menemukan wujud asli dari mandala. Perjuangan panjang di dalam istana surgawi kuno pun membawanya selangkah lebih dekat menuju kekuatan yang bisa mengubah nasibnya. Namun saat ini Muchen juga mengetahui bahwa bunga mandala tersebut masih memiliki naluri untuk perlindungan diri sendiri. Jika dia dipindahkan secara paksa, maka bunga mandala hitam ini akan bisa melancarkan serangan balik yang bahkan mampu melenyapkan Muchen. Untungnya, mandala si gadis kecil sebelumnya telah memberikan sebuah daun hitam khusus untuk mengumpulkan wujud aslinya ini. Muchen pun segera mengaktifkan daun hitam itu. Dengan kekuatan spiritualnya, daun tersebut membesar menjadi kepompong hitam raksasa dan dengan lembut membungkus bunga mandala hitam. Anehnya, bunga mandala hitam tidak melakukan perlawanan sama sekali, seolah mengenali aura yang berasal dari dirinya sendiri. Dengan demikian, Muchen berhasil mendapatkan wujud asli dari mandala tanpa insiden. Setelah itu, perhatiannya tertuju pada panggung teratai merah giok, tempat bunga mandala hitam berada. Ketika Muchen menyentuhnya, energi dingin yang misterius mengalir ke dalam tubuhnya. Awalnya dia terkejut, tapi kemudian menyadari bahwa energi itu justru menyembuhkan seluruh luka yang dia derita. Dalam hitungan menit saja, luka berat yang biasanya membutuhkan waktu setengah hari untuk pulih hampir bisa disembuhkan sepenuhnya. Muchen langsung menyadari bahwa teratai merah ini yang seperti giok merah indah adalah harta karun luar biasa. Kemampuan memulihkan kondisi tubuh sangat mengerikan, bahkan mungkin berguna bagi para orang-orang di kekuatan tingkatan bumi. Tanpa ragu, Muchen kemudian menyimpan bunga teratai merah giok sebagai hadiah besar lainnya di dalam perjalanan kali ini. Namun, Muchen belum berniat untuk pergi. Dia kemudian duduk dengan tenang di aula dan menunggu sesuatu yang selama ini menjadi tujuan terbesarnya, gudang kitab suci misterius milik istana surgawi kuno. Dia yakin bahwa semua pencapaiannya sejauh ini, menguasai para pasukan pengawal tuling, mengalahkan lawan yang kuat, menembus aula pertama atau istana pertama dan juga kedua, serta melewati formasi roh tingkat Grandmaster, sudah cukup untuk bisa mendapatkan pengakuan dari gudang kitab suci misterius. Waktu berlalu tanpa reaksi apapun, namun Muchen tetap yakin pada dirinya sendiri, dan akhirnya sebuah ruang kosong di hadapannya pun mulai beriak. Tak lama kemudian, sebuah paviliun kuno yang berwarna biru tua perlahan muncul dari kehampaan, memancarkan aura misterius yang luar biasa. Kemudian terdengar suara kuno dari dalamnya yang berkata bahwa dengan tekad yang teguh dan
juga keyakinan yang tidak tergoyahkan, Muzhen layak memasuki gudang kitab suci misterius. Karena pavilion kuno berwarna biru tua ini sebenarnya adalah gudang kitab suci itu. Mendengarkan kata-kata seperti ini, hati dari Muzhen pun bergetar. Tujuan yang telah ia kejar sejak meninggalkan Akademi Spiritual Langit Utara, melintasi banyak benua hingga menjadi penguasa baru dari wilayah alam Daluo, akhirnya berada dalam jangkauannya. Tak lama kemudian sebuah tangga berwarna biru yang terbuat dari batu muncul dari kehampaan. Dengan penuh hormat Muzhen melangkah menaikinya hingga tiba di depan gudang kitab suci. Pintu raksasa yang terbuat dari batu biru itu perlahan terbuka, memperlihatkan sebuah dunia misterius yang ada di dalamnya. Ketika memasuki tempat itu, Muzhen tidak menemukan adanya rak-rak buku seperti yang dibayangkan. Sebaliknya, dia berada di tengah-tengah langit berbintang yang tidak terbatas. Di sana ada meteor-meteor bercahaya melesat di angkasa. Setelah diamati dari dekat, Muzhen terkejut mengetahui bahwa setiap meteor itu sebenarnya adalah gulungan teknik rahasia dan kemampuan ilahi yang tidak ternilai harganya. Melihat lautan warisan yang luar biasa itu, Muzhen hanya memiliki satu tujuan di dalam pikirannya. Di antara tak terhitung banyaknya teknik-teknik kuno ini, dia harus bisa menemukan metode evolusi dari tubuh emas abadi yang dia impikan dan juga telah dia kejar panjang perjalanan hidupnya ini. Sekarang pencarian terbesar Muzhen benar-benar memasuki tahap terakhir. Dia pun terus menjelajahi langit berbintang tanpa henti. Dalam perjalanannya, Muzhen menemukan banyak teknik luar biasa, bahkan sebuah kemampuan ilahi agung bernama seni api naga pengagir dunia, sebuah teknik yang cukup berharga untuk bisa membuat para ahli tingkat tinggi merebut untuk mendapatkannya. Namun Muzhen hanya melihat sekilas sebelum meninggalkannya. Dia tidak ingin kehilangan kesempatan mendapatkan tujuan sejatinya karena tergoda oleh hadiah yang lain. Waktu berlalu tanpa terasa. Selama melakukan pencarian ini, semakin jelas bahwa tubuh emas abadi tidak mungkin ditemukan dengan cara yang biasa. Saat itulah Muzhen menyadari sesuatu. Jika teknik itu adalah salah satu warisan yang paling penting di dalam gudang kitab suci, maka mencarinya secara paksa mungkin justru mustahil. Akhirnya Muzhen pun menghentikan pencariannya. Dia duduk bersila di kehampaan, memanggil tubuh abadi matahari agung yang kemudian membiarkannya mengeluarkan cahaya emas dari dalam tubuh abadi itu, menyebar ke seluruh langit berbintang, berharap adanya resonansi dengan teknik evolusi tubuh emas abadi. Hari demi hari seolah berlalu dalam keheningan yang menyiksa. Energi spiritual Muzhen terus terkuras. Sedikit demi sedikit kekuatannya juga telah habis. Bahkan tubuh abadi matahari agung yang megah mulai memudar dan kehilangan cahaya emasnya. Namun Muzhen tetap bertahan. Saat seluruh kekuatan spiritualnya hampir habis, tubuh abadinya juga akhirnya lenyap sepenuhnya. Tepat ketika ia berada di ambang kegagalan, sebuah getaran misterius tiba-tiba muncul di dalam hati Muzhen. Ketika membuka mata, Muzhen melihat adanya sebuah bintang emas raksasa telah muncul di hadapannya. Di dalam bintang emas raksasa itu terdapat selembar halaman emas kuno yang memancarkan cahaya tak terbatas. Pada halaman tersebut terukir 3 kata yang selama bertahun-tahun menjadi impian Muzhen. Tak lain, tulisan itu adalah tubuh emas abadi. Untuk pertama kalinya tangan dari Muzhen bergetar karena emosi. Namun Muzhen tidak langsung bersukacita. Dia tahu bahwa warisan sebesar ini tidak mungkin didapatkan tanpa ujian. Dan benar saja, tak lama kemudian ruang di seberang berputar dan sosok lain pun muncul. Orang itu adalah Garuda. Musuh lamanya ini ternyata juga berhasil mencapai tempat yang sama. Saat melihat Muzhen masih hidup, Garuda pun langsung terkejut karena sebelumnya dia yakin Muzhen pasti telah tewas di tangan dari tetua Zuo. Kali ini di depan warisan tertinggi dari tubuh emas abadi, dua jenius itu sama-sama mengembangkan tubuh abadi matahari agung. Akhirnya kembali berhadapan. Pertarungan yang menentukan siapa yang pantas mewarisi kekuatan legendaris tampaknya akan segera dimulai. Garuda benar-benar terkejut ketika melihat Muzhen masih hidup. Baginya mustahil seorang yang berada di tingkat ke-9 mampu melarikan diri dari tetua Zuo yang sudah berada pada tahap kekuatan tingkat bumi
bawah. Namun kenyataannya, Muchen berdiri tepat di hadapannya, bahkan berhasil mencapai tempat warisan ini terlebih dahulu. Meskipun terkejut, Garuda masih tetap menenangkan dirinya. Dia mengungkapkan rahasia penting mengenai warisan tubuh emas abadi. Nyata, untuk mendapatkan evolusi tersebut, seseorang harus mengorbankan tubuh abadi matahari agung yang telah dikultivasikannya. Tak lama kemudian, sebuah panggung berwarna emas kini telah muncul di hadapan dari Muchen dan juga Garuda. Panggung emas ini adalah tempat pengorbanan yang harus dilakukan saat satu orang yang bisa berhasil menyelesaikan evolusi, sementara yang lainnya harus menjadi korbannya. Mendengarkan kata-kata itu, Muchen justru merasa lega. Dia sadar bahwa keputusannya membiarkan Garuda hidup sebelumnya ternyata tidak salah. Jika sampai Garuda mati lebih awal, maka proses evolusi dari tubuh emas abadi tidak akan bisa diselesaikan. Tidak ingin membuang banyak waktu lagi, Garuda langsung melepaskan seluruh kekuatannya. Aura dahsyat meledak dari dalam tubuhnya, menunjukkan bahwa dia telah mencapai puncak tingkat ke-9 dan hanya satu langkah menuju kekuatan tingkat bumi bawah. Tekanan ini dipancarkan bahkan membuat ruang yang ada di sekitarnya menjadi bergetar. Muchen pun membalas dengan mengeluarkan seluruh kekuatan miliknya. Cahaya emas menyelimuti tubuh dari Muchen, sementara roh naga sejati dan juga Phoenix sejati juga telah muncul memperkuat tubuh fisiknya hingga mencapai tingkatan yang menakutkan. Melihat perkembangan Muchen yang luar biasa, Garuda diam-diam menyesal. Dulu dia menganggap Muchen bukan ancaman, namun sekarang pemuda itu yang pernah dia remehkan tumbuh menjadi lawan yang mampu menantangnya secara langsung. Garuda kemudian mengaktifkan tubuh iblis suci, sebuah teknik rahasia yang membuat tubuhnya berubah seperti baja hitam. Kekuatan fisiknya melonjak drastis, menjadikannya monster tempur yang menakutkan. Pertarungan akhirnya dimulai. Tanpa peringatan, Garuda menghilang dan juga menyerang. Namun Muchen telah bersiap. Dia langsung memberikan balasan dengan pukulan yang diperkuat menggunakan kekuatan naga dan juga Phoenix. Kedua tinju pada akhirnya bertabrakan seperti dua meteor yang saling menghantam. Tinju hitam dan juga tinju emas itu menimbulkan sebuah ledakan dahsyat di seluruh panggung emas ini yang merupakan arena pertempuran. Sejak saat itu, keduanya berubah menjadi dua bayangan yang terus berkelebat di medan pertempuran. Mereka saling bertukar pukulan, bertukar tendangan tanpa henti, namun tidak bertukar pedang-pedangan seperti yang dilakukan oleh para boti. Keduanya telah hampir sepenuhnya mengandalkan kekuatan fisik mereka. Setiap serangan mengandung niat yang luar biasa, mengarah pada titik vital dari lawannya. Dalam waktu yang singkat, ratusan bentrokan terjadi. Gelombang kejut dari setiap pukulan menjadi sangat menakutkan, membuat para ahli jika ada di dalam tempat ini dan juga menontonnya pasti akan sangat ketakutan. Pertarungan mereka sudah jauh melampaui batas kekuatan dari manusia normal. Setelah ratusan serangan, keduanya pun berpisah. Lengan mereka telah dipenuhi luka dan juga cairan merah akibat benturan terus-menerus. Namun baik Muchen ataupun Garuda tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menyerah. Mereka sama-sama memahami satu hal, hanya satu, tubuh abadi matahari agung yang akan bisa bertahan dan juga berevolusi menjadi tubuh emas abadi. Garuda pada akhirnya mengakui kekuatan Muchen. Ia bahkan menyamakan Muchen dengan Zuyan, salah satu lawan terberat yang pernah dia temui. Namun pengakuan itu tidak langsung mengurangi niat bertarungnya. Baginya hanya ada satu orang yang bisa keluar hidup-hidup dan juga mendapatkan warisan dari tubuh emas abadi ini. Tanpa ragu lagi, Garuda mulai menggunakan kekuatan spiritualnya secara penuh. Dia melancarkan serangan dahsyat berupa cahaya tinju hitam raksasa yang kemudian berubah menjadi hujan meteor hitam menghantam pertahanan Muchen tanpa henti. Berkat kekuatan roh naga sejati dan juga Phoenix sejati, Muchen berhasil mempertahankan penghalang spiritualnya meskipun hampir hancur total. Namun semua itu ternyata hanya pengalihan saja. Garuda sebenarnya sedang mempersiapkan serangan yang jauh lebih mematikan. Di belakangnya terbentuk lautan energi hitam yang sangat luas. Dari dalam lautan hitam itu muncul sebuah tangan iblis raksasa yang seolah berasal dari dunia bawah atau neraka. Serangan tersebut adalah kemampuan ilahi tangan iblis suci, sebuah teknik mengerikan yang mampu menutupi seluruh langit dan tidak memberikan lawan sebuah ruang untuk melarikan diri. Menghadapi ancaman seperti itu, Muchen tidak mundur. Aura di dalam tubuhnya berubah drastis saat ia mengaktifkan jurus andalannya, yaitu tinju iblis pengorbanan diri yang merupakan tinju merah. Dengan semangat pantang menyerah, dia melesat langsung menuju tangan raksasa berwarna hitam yang telah menutupi langit itu.
Benturan dua kemampuan ilahi ini mengguncang seluruh ruang. Dunia seakan kehilangan suara sesaat. Retakan-retakan ruang bermunculan dari berbagai arah akibat tekanan yang luar biasa besarnya. Pada akhirnya tangan iblis hitam milik Garuda hancur berkeping-keping. Namun Muzhen juga terpukul hebat dan terlempar jauh. Kedua jenius itu sama-sama terluka akibat guncangan balik dari kekuatan mereka sendiri. Untuk pertama kalinya Garuda menyadari bahwa kemampuan ilahi miliknya tidak cukup untuk bisa mengalahkan Muzhen. Di sisi lain Muzhen juga mengakui bahwa Garuda adalah lawan yang benar-benar seimbang dengan dirinya. Karena pertarungan masih belum menghasilkan seorang pemenang, keduanya akhirnya mengeluarkan kartu trap berikutnya. Garuda memanggil segel laut pembalik, sebuah benda suci tingkat rendah yang sangat langka. Seketika lautan hitam tak berujung muncul memenuhi seluruh medan pertempuran ini. Dengan bantuan harta karun itu, Garuda bahkan mampu mengancam para ahli yang berada di bawah tingkat kekuatan level bumi. Namun Muzhen hanya tersenyum. Di tangannya pada saat ini telah muncul kipas Dewa Angin, sebuah benda suci tingkat rendah miliknya. Saat diayunkan, badai hijau raksasa langsung terlahir menyapu seluruh langit. Angin yang dihasilkan begitu kuat hingga mampu merobek ruang dan juga menghancurkan ahli tingkat ke-9 dalam sekejap. Kali ini medan perang berubah menjadi bentrokan antara dua benda suci yang luar biasa ini. Garuda menguasai samudra hitam tak terbatas, sementara Muzhen berdiri di tengah-tengah badai hijau yang menghancurkan. Keduanya saling menatap dengan niat amarah yang semakin kuat. Mereka tahu bahwa pertarungan ini telah memasuki tahap akhir. Hanya ada satu orang yang akan bertahan dan hanya ada satu yang berhak mendapatkan warisan legendaris tubuh emas abadi. Pertarungan antara Muzhen dan juga Garuda mencapai tahap yang berbahaya. Setelah menyadari bahwa lawannya tak mungkin dikalahkan dengan serangan biasa, Garuda memutuskan menggunakan seluruh benda suci untuk mengakhiri pertempuran ini. Dengan segel laut pembalik di tangannya, Garuda pun mengaktifkan jurus gelombang pemusnah dewa. Lautan hitam yang telah mengelilingi tubuhnya pun langsung bergejolak hebat membentuk gelombang raksasa menutupi langit dan bumi. Gelombang itu membawa kekuatan hancur yang mampu merobek ruang dimensi, melampaui batas kekuatan dari seorang ahli tingkat 9 biasa. Namun Muzhen masih tetap tenang. Dia juga mengayunkan kipas Dewa Angin, mengaktifkan teknik gulungan Dewa Angin. Dalam sekejap saja tornado hijau kini langsung berubah menjadi naga hijau yang mengamuk. Benturan antara dua kekuatan itu meruntuhkan langit dan bumi. Gelombang hitam milik Garuda pecah menjadi hujan-hujan hitam mematikan yang mampu mengikis apapun yang disentuhnya. Sementara badai hijau milik Muzhen juga berubah menjadi pedang-pedang angin tajam yang bisa memotong ruang dimensi. Hujan hitam dan juga pedang angin hijau telah memenuhi seluruh arena pertempuran panggung emas ini. Kedua jenius itu harus mempertahankan diri sambil terus melancarkan serangan. Garuda kemudian menggunakan perisai air laut hitam untuk menahan badai, sedangkan Muzhen juga mengandalkan kekuatan angin hijau untuk menghalau hujan korosif berwarna hitam. Pertempuran berubah menjadi perang penghancuran yang luar biasa dahsyatnya. Tak lama kemudian naga-naga air hitam raksasa terus bermunculan dari lautan hitam menerjang ke arah depan hanya untuk dihancurkan oleh tornado hijau yang juga berubah menjadi naga-naga hijau yang ganas. Setiap benturan menghasilkan gelombang kejut yang bahkan mampu mengancam seseorang yang berada di kekuatan level bumi bawah. Namun semakin lama bertarung, keduanya menyadari masalah yang sama. Mengendalikan benda suci membutuhkan konsumsi energi spiritual yang sangat mengerikan. Dalam waktu kurang dari 10 menit mereka telah menghabiskan jutaan tetes cairan spiritual tertinggi hanya untuk mempertahankan kekuatan dari dua benda suci itu. Jika pertarungan seperti ini terus berlanjut, maka mereka berdua akan kehabisan tenaga sebelum menentukan siapa pemenangnya. Garuda segera mengambil sebuah keputusan. Dia tak mau mempertaruhkan nasibnya pada perang ketahanan yang tidak pasti. Karena itu dia pun menghentikan penggunaan segel laut pembalik. Melihat tindakan itu, Muzhen juga menyimpan kembali kipas Dewa Anginnya. Angin dan juga hujan yang menghancurkan dunia perlahan menghilang. Kali ini kedua petarung itu saling berdiri berhadapan di atas pilar-pilar emas yang menjulang tinggi ke arah langit. Niat pertempuran telah memenuhi udara di antara mereka berdua dan mereka tahu bahwa pertempuran ini harus diselesaikan dengan satu serangan penentu. Kemudian keduanya menutup mata hampir bersamaan. Di belakang Garuda muncul cahaya hitam pekat yang berkumpul menjadi sosok raksasa, dan di belakang kepala sosok raksasa itu berputar matahari hitam yang menyeramkan seperti lubang hitam yang mampu menelan segalanya. Pada saat yang sama, cahaya emas tak terbatas juga meledak dari dalam tubuh Muzhen. Sosok raksasa emas yang megah
muncul di belakang tubuhnya memancarkan kemuliaan seperti dewa matahari sejati yang telah menerangi dunia. Kedua sosok raksasa itu adalah tubuh abadi matahari agung, yang satu hitam menakutkan, yang satu emas terang. Dua pewaris tubuh abadi matahari agung akhirnya mengeluarkan kekuatan asal mereka yang kemudian saling menatap dari kejauhan dengan niat bertarung yang tidak terbendung. Pertarungan untuk memperebutkan tubuh emas abadi kini telah memasuki babak terakhir, di mana hanya akan ada satu tubuh abadi matahari agung yang akan bertahan dan kemudian berevolusi menjadi kekuatan legendaris tubuh emas abadi yang sesungguhnya. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tubuh abadi matahari agung siapa yang akan menang? Apakah itu yang berwarna hitam milik Garuda ataukah yang berwarna emas milik Muchen? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.